Kita evaluasi untuk hasil LKPD. Pada ini miliknya Eka pada diambil untuk sampel. Untuk LKPD ini tugas kemarin tuh kalian sudah membaca dan mengirimkan dalam bentuk pesan suara. Teks berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Kemudian setelah kalian membaca ada 5 paragraf. Ada pertanyaan untuk menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Nah, nomor 1 itu adalah contoh, jadi kalian tidak perlu mengerjakan. Untuk yang paragraf 2, jawabannya kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, betul. Untuk gagasan utamanya, warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, betul ya. Kemudian yang nomor 3 atau paragraf 3, selain itu, ini kalimat utamanya, karena kalimat utama itu kan diambil dari kalimat yang ada di paragraf tersebut yang menjadi inti dari paragraf itu. Itu berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian gagasan utamanya, warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian paragraf 4 itu kalimat utamanya, warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kemudian gagasan utamanya, warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di gagasan utama itu ringkasan dari kalimat utamanya. Jadi kalian persempit lagi, itu menjadi gagasan utamanya. Kemudian yang terakhir untuk paragraf 5, itu kalimat utamanya ada di kalimat masih banyak warga negara Indonesia, masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan gagasan utamanya ini juga ada betul, hak warga negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi untuk jawaban ini yang dijawab oleh Eka itu sudah betul semua. Kemudian tugas berikutnya pada LKPD ini, kalian sudah tak berikan link ini, kemudian kalian cari hak-hak tersebut ada di pasal berapa. Kita lihat untuk Eka. Untuk nomor 1 itu hak mendapatkan kesamaan kedudukannya di depan hukum. Ini contohnya pasal 27 ayat 1 ya. Kita mulai nomor 2, ini yang dikerjakan. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu ada di pasal 27 ayat 2 ya, betul. Nomor 3, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Nomor 4, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Betul ya. Nomor 5, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, pasal 28E ayat 1. Kemudian ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Kemudian hak mendapatkan pendidikan, itu pasal 31 ayat 1. Nomor 8, hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, itu pasal 32 ayat 1. Nomor 9, memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. Nomor 10, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1. Nomor 11, hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, itu pasal 34 ayat 3. Nomor 12, hak mempertahankan kehidupan, itu pasal 28A saja. Jadi jangan diberi ayat 1, karena di pasal 28A itu tidak ada 1-2-nya. Jadi kalian menyebutkan ayat itu kalau misalnya
ayat ini pasal 34 ayat 1 itu berarti ada beberapa pasal di situ, jadi disebut ayat 1. Tapi untuk 28A itu cuma itu tok, tidak diberi nomor. Jadi ya tidak usah disebutkan ayat 1. Cukup ditulis pasal 28A gitu aja. Kemudian pas nomor 13 berhak untuk menikah pasal 28B ayat 1. Kemudian nomor 14 hak perlindungan dari kekerasan pasal 28I ayat 2. Kemudian nomor 15 hak mendapatkan jaminan sosial pasal 28H ayat 3. Tuh ya. Itu sudah betul semua, cuma tadi ada sedikit salah penulisan untuk di hak yang nomor 12 itu. Tidak perlu diberi ayat kalau itu memang pasalnya itu tidak ada rinciannya 1, 2, 3 seperti itu. Kalau cuma ada satu tok ya sudah saya beri ayat. Cukup 20 pasal 28A itu aja. Sekian itu hasil evaluasi dari LKPD. Semoga kalian tetap semangat.